Sekilas sejarah Pondok Pesantren Suryalaya. Dimulai dari perjuangan pangersa Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu, atau yang lebih dikenal dengan pangersa Abah Sepuh. Abah Sepuh dilahirkan pada tahun 1836 di Kampung Cicalung, Kecamatan Tarikolot. Kampung tersebut masuk ke dalam desa Tanjung Sari, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Waktu kecil ia belajar mengaji kepada ayahnya Raden Nurapraja yang bekerja sebagai upas di kecamatan. Ia kemudian dibesarkan oleh uaknya yang dikenal sebagai Kiai Jangkung. Sejak kecil sudah gemar mengaji dan mesantren serta membantu kedua orang tua dan keluarga. Di samping itu, beliau juga suka memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan agama dalam bidang akidah, fikih, dan lain-lain di tempat orang tuanya, ia lalu melanjutkan menimba ilmu agama ke pesantren Sukamiskin Bandung. Di pesantren Sukamiskin, ia mendalami ilmu fikih, nahwu, dan sorof. Selain di pesantren tersebut, ia juga belajar tarekat kepada Syekhuna Syekh Tolha di Trusmi Cirebon dan kepada Syekhuna Syekh Holil Bangkalan Madura. Pada tahun 1890, ketika usianya setengah abad, ia membuka pengajian yang mula-mula berada di Kampung Tundangan. Kemudian pindah ke Kampung Tisero, dan baru tahun 1902 ia pindah ke Kampung Godebag. Karena itulah ia dikenal sebagai sebutan Ajengan Godebag. Pada tahun 1905 ia mendirikan pesantren Suryalaya yang ternyata menarik banyak minat masyarakat dan kemudian berkembang subur dan masih berdiri sampai sekarang. Pada tahun 1907, guru tarekatnya dari Cirebon, Syekhuna Syekh Tolha, sempat mengunjungi pesantren Godebag. Gurunya melihat pesantren tersebut sebagai masa depan yang cerah untuk mengembangkan ilmu agama, termasuk tarekat yang diajarkannya. Pada tahun 1908, pada usia 72 tahun, ia pun diangkat secara resmi sebagai guru dan pemimpin pengamalan tarekat Qadariyah Naksabandiyah oleh pangersa Syekh Tolha. Di dalam tarekat itu, ia juga memperoleh bimbingan ilmu tarekat dan bertabaruk kepada Syekh Holil Bangkalan Madura, dan bahkan memperoleh ijazah khusus sholawat Bani Hasyim. Sejak diangkat menjadi mursyid, ia semakin dikenal sebagai kiai dan pemimpin tarekat. Pada tahun 1950, ketika usianya memasuki 114 tahun, Abah Sepuh mengangkat salah seorang putranya, yaitu pangersa Kiai Haji Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu, sebagai pendamping yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Dan pada tahun 1952, dikarenakan menghebatnya gangguan keamanan di samping usianya yang sudah uzur, Abah Sepuh pun berhijrah ke kota Tasikmalaya. Setelah menjalani masa yang cukup panjang, Abah Sepuh wafat pada tanggal 25 Januari 1956 dalam usia yang cukup panjang, yaitu 120 tahun. Ia meninggalkan sebuah lembaga Pondok Pesantren Suryalaya yang sangat berharga bagi pembinaan umat manusia. Pesantren tersebut dilanjutkan putranya yang sudah dipersiapkan sejak awal, yaitu pangersa Abah Anum. Putranya yang kelima tersebut juga melanjutkan dan menggantinya dalam mursyid tarekat Qadariyah Naksabandiyah. Sejarah singkat Kiai Haji Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin
atau yang lebih dikenal dengan Pangersa Abah Anom. Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin yang dikenal dengan nama Abah Anom dilahirkan di Suryalaya pada tanggal 1 Januari 1915. Beliau adalah putra kelima dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya, dari ibunya yang bernama Hajah Juriah. Pada usia 8 tahun, Abah Anom masuk sekolah dasar Perplog School di Ciamis antara tahun 1923 sampai dengan 1928. Kemudian ia masuk sekolah menengah semacam sanawiyah di Ciawi, Tasikmalaya. Pada tahun 1930, Pangersa Abah Anom memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam secara lebih khusus. Beliau belajar ilmu fikih dari seorang kiai terkenal di pesantren Cicariang, Cianjur. Kemudian belajar ilmu fikih, nahu, sorof dan balagoh kepada kiai terkenal di pesantren Jambu di Cianjur. 2 tahun kemudian, antara tahun 1935 sampai dengan 1937, Pangersa Abah Anom melanjutkan belajar di pesantren Cirenghas Cimalati, Sukabumi. Pesantren ini dikenal sekali terutama pada masa kepemimpinan Ajengan Aceng Mumu. Beliau sebagai ahli hikmah dan ahli silat. Dari pesantren inilah Pangersa Abah Anom banyak memperoleh pengalaman dalam banyak hal, termasuk bagaimana mengelola dan memimpin sebuah pesantren. Beliau telah menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Oleh karena itu, pantas jika beliau telah dicoba dalam usia muda untuk menjadi wakil talqin Pangersa Abah Sepuh. Percobaan ini nampaknya juga menjadi ancang-ancang bagi persiapan memperoleh pengetahuan dan pengalaman keagamaan di masa mendatang. Kegemarannya dalam bermain silat dan kedalaman rasa keagamaannya diperdalam lagi di pesantren Citengah Panjalu yang dipimpin oleh Haji Junaidi yang dikenal sebagai ahli alat, jago silat dan ahli hikmah. Setelah menginjak usia 23 tahun, Pangersa Abah Anom pun menikah dengan Ei Siti Ruiana. Setelah menikah, kemudian berziarah ke Tanah Suci. Sepulangnya dari Mekah setelah bermukim kurang lebih 7 bulan antara 1939, dapat dipastikan Pangersa Abah Anom telah mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang mendalam. Pengetahuan beliau meliputi tafsir, hadis, fikih, kalam dan tasawuf yang merupakan inti ilmu agama. Oleh karena itu, tidak heran jika beliau fasih berbahasa Arab dan lancar berpidato, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda, sehingga pendengar menerimanya di lubuk hati yang paling dalam. Begitu juga amat cendekia dalam budaya, sastra Sunda, setara kepandaiannya dengan sarjana ahli bahasa Sunda. Dalam penerapan filsafat etnik kesundaan untuk memperkokoh Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Bahkan beliau pun terkadang berbicara dalam bahasa Jawa yang sangat baik. Ketika Pangersa Abah Sepuh wafat pada tahun 1956, Abah Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin pesantren. Dengan rasa ikhlas dan penuh ketauladanan, Pangersa Abah Anom gigih menyebarkan ajaran Islam. Pondok Pesantren Suryalaya dengan kepemimpinan Pangersa Abah Anom tampil sebagai pelopor pembangunan perekonomian rakyat melalui pembangunan irigasi untuk meningkatkan pertanian, membuat kincir air untuk pembangkit tenaga listrik dan lain-lain.
Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Suryalaya tetap konsisten kepada tanbih wasiat Pangarsa Abah yang diantara isinya adalah taat kepada perintah agama dan negara. Maka dengan itu Pondok Pesantren Suryalaya tetap mendukung pemerintahan yang sah dan selalu berada di belakangnya. Di samping melestarikan dan menyebarkan ajaran agama Islam melalui metode Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah, Pangarsa Abah Anom juga sangat konsisten terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Maka sejak tahun 1961 didirikanlah Yayasan Serba Bakti dan berbagai lembaga di dalamnya, termasuk pendidikan formal mulai dari TK, SMP Islam, SMU, SMK, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah Keagamaan, perguruan tinggi dan sekolah tinggi ekonomi Latifah Mubarakiyah serta pondok remaja Inabah. Didirikannya Pondok Remaja Inabah sebagai wujud perhatian Abah Anom terhadap kebutuhan umat yang sedang tertimpa musibah. Berdirinya Pondok Remaja Inabah membawa hikmah diantaranya menjadi jembatan emas untuk menarik masyarakat luas. Para pakar ilmu kesehatan, pendidikan, sosiologi dan psikologi, bahkan pakar ilmu agama mulai yakin bahwa agama Islam dengan berbagai disiplin ilmunya termasuk tasawuf dan tarekat mampu merehabilitasi kerusakan mental dan membentuk daya tangkal yang kuat melalui pemantapan keimanan dan ketakwaan. Dengan pengamalan Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Pangarsa Abah Anom menunjuk 3 orang pengelola, yaitu Pangarsa Kiai Haji Nur Anom Mubarak, Kiai Haji Zainal Abidin Anwar, dan Haji Dudu Nur Saiduddin. Dalam perkembangan Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, beliau juga mendirikan organisasi kepemudaan yang disebut dengan Generasi Muda Pondok Pesantren Suryalaya yang disingkat dengan GMPS, yang merupakan perkumpulan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP. GMPS pertama berdiri pada tanggal 11 Maret 1961 dengan SK Yayasan Serba Bakti pertama. Visi dan misi GMPS adalah sebagai wadah kaderisasi pemuda, sebagai garda depan pengamal, pengaman dan pelestari Pondok Pesantren Suryalaya. Dengan misi untuk mengamalkan, mengamankan dan melestarikan Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dakwah di kalangan generasi muda sesuai minat dan bakat, menumbuhkan jiwa kepemimpinan generasi muda, mengembangkan wirausaha muda. GMPS pun memiliki moto berbakti tiada henti, berkhidmat sepanjang hayat. Dalam perkembangannya juga, Pondok Pesantren Suryalaya juga mendirikan Ibu Bela, yaitu perkumpulan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang didirikan oleh beliau pada tanggal 6 September 1966 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1386 Hijriah. Tujuan awal Pangarsa Abah Anom membentuk Ibu Bela untuk membantu kegiatan pesantren dalam urusan dapur umum. Seiring dengan perkembangan pesantren Suryalaya, Ibu Bela menjadi perkumpulan akhwat TKN yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, pendidikan dan usaha. Pada mulanya pun Ibu Bela adalah sebagai bagian dari Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Pangarsa Abah Anom memberi nama perkumpulan Ibu Bela dengan arti yang sangat dalam. Kata Bela berasal dari akronim Beres Laku Lampa, sinonim dari kata cager bager lahir batin. Sebagaimana dimaksud dalam tanbih, dalam bahasa Indonesia berarti ibu-ibu yang memiliki perilaku baik lahir dan batin, baik dalam bertindak, berpikir, bertutur kata, dan beribadah sesuai dengan pengamalan tanbih.
Beliau juga membentuk lembaga dakwah Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah atau LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya yang didirikan pada hari Jumat tanggal 27 Ramadan 1435 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2014 Masehi di Pondok Pesantren Suryalaya. LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya didirikan sebagai wadah dalam mengimplementasikan ajaran Islam secara benar dan sungguh-sungguh melalui metode dan amalia TQN Pondok Pesantren Suryalaya guna terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera lahir dan batin dan menjadi rahmat bagi semesta. Pada awalnya LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya didirikan sebagai sebuah lembaga yang berada di bawah Yayasan Serba Bakti. Dan pada bulan Agustus 2018, LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya diresmikan sebagai sebuah organisasi yang berbadan hukum. Visi daripada LDTQN sendiri adalah membuat masyarakat cager bager berdasarkan Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, melestarikan Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, mengembangkan dakwah Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, memfasilitasi amaliyah dan ilmiah TQN Pondok Pesantren Suryalaya. Dalam kepemimpinan kemursyidhan Pangarsa Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an atau Pangarsa Abah Anom, Pondok Pesantren Suryalaya semakin dikenal di masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga beliau pun mengangkat beberapa orang wakil talqin untuk mempermudah penyebaran Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, sehingga ikhwan dan akhwat yang jauh yang ingin mendapatkan ijazah talqin dikir dari Pangarsa Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin tidak terlalu jauh untuk pergi ke Suryalaya. Suryalaya semakin bersinar dalam syiar Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, sehingga banyak dari kalangan pejabat pemerintah dari mulai Presiden Republik Indonesia Haji Muhammad Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan para pejabat lainnya seperti para menteri dan tokoh masyarakat. Pada Senin tanggal 5 September 2011 atau bertepatan dengan 6 Syawal 1432 Hijriah pukul 11.50 di Rumah Sakit TMC Tasikmalaya, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya berduka. Pada hari Senin tanggal 5 September 2011 atau bertepatan dengan 6 Syawal 1432 Hijriah pukul 11.50 di Rumah Sakit TMC Tasikmalaya, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya berduka. Guru mursyid tercinta Pangarsa Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Pangarsa Abah Anom berpulang ke rahmatullah. Seluruh ikhwan merasa kehilangan, tertunduk, terkulai, lemah, seakan-akan tidak percaya dengan kabar duka yang didengar. Ribuan orang datang dari berbagai penjuru tanah air. Tiada kata yang terucap selain kata Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan guru mursyidku tercinta. Isak tangis dan gema zikir menggema di dalam dada mengantar jenazah. Ya waliullah, ya mursyidku Kamil Mukamil Syekhuna Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin.